Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan saya memaparkan safety case yang berjudul kebakaran di dapur rumah tangga akibat kebocoran gas LPG. Ya, ini judul ini saya ambil berdasarkan pengalaman sehari-hari ya, terutama ibu rumah tangga. Yang pastinya potensi bahayanya seperti kita tahu, kalau masih ada keracunan gas di awal, berikutnya bisa kebakaran dan terjadi ledakan kalau misalnya ada kebocoran gas. Dan tentunya dari dari skema yang ada, langkah-langkah yang ada, pertama kita akan melakukan upaya kontrol ya dari awal menggunakan alat yang berstandar SNI. Tentunya ini terutama di regulator, selang, kompor, dan tabung gas itu sendiri ya dari pemerintah mungkin. Lalu dibekali juga pengguna gas rumah tangga dalam hal ini biasanya ibu-ibu ataupun semua semua orang dalam keluarga harus bisa menggunakan gas dengan baik dan benar. Dengan Lalu detektor kebocoran gas. Nah, ini saya bikin jika memungkinkan ya, karena mungkin tidak semua rumah tangga dapat atau bisa memasang pendeteksi bocoran gas ini. Nah, kita langsung saja lihat ke penyebabnya. Penyebabnya yang bisa berpotensi kebocoran gas LPG itu kita lihat dulu ya, secara ilmiah LPG adalah campuran hidrokarbon, terutama propana dan butana yang mudah menguap dan sangat mudah terbakar. Jadi ini memang gas yang mudah terbakar. Yang pertama itu kebocoran itu bisa dari regulator rusak atau longgar. Yang kedua, tabung gas bocor atau katup tidak tertutup rapat. Lalu selang gas kendur atau rusak. Lalu kebocoran ini juga dapat menyebabkan tadi kebakaran atau ledakan kalau misalnya benda-benda terbakar itu dekat kompornya. Berikutnya dikarenakan selang gas retak, getas, atau tidak bagus lagi. Nah, kejadian yang dapat terjadi itu yang pasti pertama kebakaran, gas yang bocor bertemu dengan sumber api, kompor, korek, atau listrik. Api langsung nyambar dari sumber kebocoran. Yang kedua, mungkin bisa tingkatannya keledakan ya. Gas bocor dalam jumlah besar, terakumulasi, kemudian tersulut sedikit. Lalu yang ketiga ada keracunan gas. Ya, kalau kita misalnya masuk ke rumah yang sudah mengumpul semua gasnya dalam rumah, mungkin saat kita tidur, kita bisa keracunan gas. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk jaga preventif? Yang pertama adalah pastinya pengecekan pengecekan rutin, selang dan regulator gas itu tiap bulan dicek. Lalu alat pemadam api ringan atau APAR, biasanya paling basic itu adalah penggunaan fire extinguisher yang merah ya. Lalu adalah jauhi bahan mudah terbakar. Nah, bahan yang mudah terbakar ini biasanya kain, plastik, atau cairan-cairan mengandung alkohol, etanol. Nah, yang berikutnya ini adalah pengetahuan pemilik rumah mengenai prosedur evakuasi. Nah, harus tahu misalnya kalau misalnya ada kebakaran atau apa, harus tahu mau apa yang harus dilakukan. Berikutnya adalah upaya mitigasi saat kejadian. Nah, ternyata kejadian itu, misalnya skenario-nya adalah kejadian itu tetap terjadi. Tetap terjadi, apa yang harus kita lakukan? Pastinya jangan menyalakan listrik, karena percikan listrik itu dapat menyulut gas, jangan dulu. Lalu matikan sumber api, cari sumber api yang ada. Kita bisa pakai apar tadi yang sudah ada. Lalu setelah itu bisa cabut regulator. Dan sambil kita juga pastinya menghubungi pemadam kebakaran ya. Ataupun RT RW setempat. Karena ini bisa menjadi pertolongan pertama bagi rumah kita. Dampak. Setelah mitigasi yang dilakukan, ada dua dampak yang bisa terjadi, yang bisa konsekuensi yang didapatkan. Dampak yang tertangani dan dampak yang tidak tertangani.
Dampak yang tertangani, ya pastinya dampaknya bisa minimal ya, mungkin hanya kerusakan alat tanpa korban jiwa. Tapi dampak yang tidak tertangani ya ini yang jangan sampai terjadi sebenarnya, kebakaran yang hebat, korban luka ataupun bisa meninggal, korban jiwa. Dan untuk keluarga mungkin keluarganya bisa trauma psikologis dan pastinya kerugian ekonomi yang sangat besar. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.